Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarmila dengan NPM 2210 6310 518 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membahas 20 pembahasan soal teori peluang guna untuk memenuhi tugas mata kuliah teori peluang dengan dosen pengampu Ibu Karunia Eka Lestari, MPD. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Di sini terdapat soal, tabel berikut menyajikan distribusi peluang dari munculnya angka pada pelemparan sebuah koin sebanyak 4 kali. Di sini terdapat variabel acaknya 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian peluangnya X sama dengan X, 1 per 16, 1 per 4, 3 per 8, 1 per 4, dan 1 per 16. Yang ditanyakannya tentukan nilai rata-rata atau nilai harapan dari munculnya angka tersebut. Kemudian yang kedua, tentukan nilai ragam atau variansinya. Baik, kita bahas dulu yang A-nya. Menentukan nilai rata-rata dengan rumus mu sama dengan ekspektasi X sama dengan 0 dikalikan dengan 1 per 16 ditambah dengan 1 dikali 1 per 4 ditambah 2 dikali 3 per 8 ditambah 3 dikali 1 per 4 ditambah 4 dikali 1 per 16. Maka 0 dikali 1 per 16 hasilnya 0. 1 dikali 1 per 4 hasilnya 1 per 4. 2 dikali 3 per 8 hasilnya 3 per 4. Bisa dicoret, 8 dicoret. 8 dibagi 2 jadi 4, jadi 3 per 4. Ditambah 3 dikali 1 per 4 jadi 3 per 4. Dan 4 dikali 1 per 16 adalah 1 per 4. Maka ketika sudah dijumlahkan, maka hasilnya 8 per 4. Dan 8 per 4 sama dengan 2. Jadi hasil dari nilai rata-rata atau nilai harapan dari munculnya angka tersebut adalah 2. Kemudian kita bahas yang B-nya, tentukan nilai ragam atau variansinya. Nah, tadi sudah diketahui bahwa mu-nya sama dengan 2 atau nilai rata-ratanya sama dengan 2. Maka sigma kuadrat sama dengan 0 dikurangi 2 kuadrat dikali 1 per 16 ditambah 1 dikurangi 2 kuadrat dikali 1 per 4 ditambah 2 dikurangi 2 kuadrat dikali 3 per 8 ditambah 3 dikurangi 2 kuadrat dikali 1 per 4 ditambah 4 dikurangi 2 kuadrat dikali 1 per 16. Maka hasilnya 0 dikurangi 2, 2. Ketika 2 dipangkatkan 2, maka hasilnya 4. 4 dikali 1 per 16 ditambah 1 dikurangi 2 hasilnya 1. Ketika min 1, ketika dipangkatkan min 1 pangkat 2 hasilnya 1. Dikalikan dengan 1 per 4, ditambah 2 dikurangi 2, 0. Ketika dipangkatkan 2, maka hasilnya 0. Dikalikan dengan 3 per 8, ditambah 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Ketika 1 dipangkatkan 2, maka hasilnya 1. Dikali dengan 1 per 4, ditambah 4 dikurangi 2, pangkat 2. Maka 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, dikalikan dengan 1 per 16. Jadi, 4 dikali 1 per 16 hasilnya 1 per 4, ditambah 1 dikali 1 per 4 hasilnya 1 per 4, 0 dikali 3 per 8 hasilnya 1 per 4, 1 dikali 1 per 4 hasilnya 1 per 4, 4 dikali 1 per 16 hasilnya 1 per 4. Maka ketika dijumlahkan, ini karena penyebutnya sudah sama, jadi kita nggak usah nyari KPK-nya dulu. Jadi tinggal dijumlahkan yang atasnya. 1 ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, maka hasilnya 4 per 4. 4 per 4 ketika disederhanakan jadi 1. Baik, kita masuk ke soal yang kedua mengenai rata-rata variabel diskrit, nilai harapan dan variabel acak diskrit. Misalkan, X adalah variabel acak diskrit yang mempunyai distribusi peluang sebagai berikut. Variabel acaknya 0, 1, 2, dan 3, dan peluangnya 0,3, 0,8, 0,5, dan 0,3. Ini sama kayak soal sebelumnya, kita disuruh untuk menentukan nilai rata-rata atau nilai harapan variabel acak diskrit tersebut. Kemudian setelah itu baru kita menentukan nilai ragam atau variansinya.
kita masuk dulu ke menentukan nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Di sini rumusnya mu sama dengan ekspektasi atau ekspektasi X sama dengan sama kayak tadi tinggal kita kalikan 0 dikali 0,3 ditambah 1 dikali 0,8 ditambah 2 dikali 0,5 ditambah 3 dikali 0,3 maka sama dengan 0 dikali 0,3 hasilnya 0, ditambah 1 dikali 0,8 hasilnya 0,8, ditambah 2 dikali 0,5 hasilnya 1, ditambah 3 dikali 0,3 hasilnya 0,9. Maka ketika ditambahkan 0 ditambah 0,8 ditambah 1 ditambah 0,9 hasilnya 2,7. Nah, ketika kita sudah sudah mengetahui hasil nilai rata-rata atau nilai harapan variabelnya, kita disuruh untuk menentukan nilai ragam atau variansinya. Maka nilai rata-ratanya 2,7. Ini rumusnya sigma kuadrat sama dengan 0 dikurangi 2,7 pangkat 2 dikalikan dengan 0,3 ditambah 1 dikurangi 2,7 pangkat 2 dikalikan dengan 0,8 ditambah 2 dikurangi 2,7 pangkat 2 dikalikan dengan 0,5 ditambah 3 dikurangi 2,7 pangkat 2 dikalikan dengan 0,3. 0 dikurangi 2,7 sama dengan min 2,7 dipangkatkan 2 dikali dengan 0,3 ditambah 1 dikurangi 2,7 hasilnya minus 1,7 pangkat 2 dikali 0,8 ditambah 2 dikurangi 2,7 hasilnya minus 0,7 dipangkatkan 2 dikali 0,5 ditambah 0,3 dipangkatkan 2 dikali 0,3 minus 2,7 dipangkatkan 2 hasilnya 7,29 dikali 0,3 ditambah minus 1,7 pangkat 2 dikuadratkan hasilnya 2,89 dikali 0,8 ditambah minus 0,7 pangkat 2 atau dikuadratkan hasilnya 0,49 dikali 0,5 ditambah 0,3 ketika dikuadratkan hasilnya 0,09 dikali 0,3 maka 7 dikurangi 29 dikali 0,3 itu hasilnya 2,187 ditambah 2,89 dikali 0,8 itu hasilnya 2,312 ditambah 0,49 dikali 0,5 itu hasilnya 0,245 ditambah 0,09 dikali 0,3 itu hasilnya 0,027. Maka ketika ditambahkan maka hasilnya adalah 4,771. Oke, masuk ke soal aksioma peluang, soal yang ketiga. Dalam percobaan pelemparan koin, jika kita mengasumsikan bahwa peluang munculnya gambar dan angka sama besar, maka FG sama dengan FA atau peluang gambar sama dengan peluang angka. Tetapi, jika kita mengasumsikan bahwa koin tersebut tidak seimbang, sehingga peluang munculnya gambar adalah 2 kali peluang munculnya angka, maka peluang gambar sama dengan 2/3 dan peluang angka sama dengan 1/3. Maka kita peroleh jika sebuah dadu bermata 6 dilemparkan dan misalkan peluang munculnya tiap sisi adalah sama, maka P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4 sama dengan P5 sama dengan P6 sama dengan 1/6. Nah, dari aksioma 3, kita akan dapat mengetahui peluang kejadian munculnya mata dadu genap adalah peluang 2,4,6. Jadi, kita tambahkan peluang 2 ditambah peluang 4 ditambah peluang 6 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6, maka hasilnya 3/6 bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Kita masuk ke soal keempat, masih mengenai aksioma peluang. Di sini terdapat soal suatu tim beranggotakan 5 orang, dipilih dari 6 laki-laki dan 9 perempuan. Jika pemilihan dilakukan secara acak, berapa peluang bahwa anggota tim terdiri atas 3 laki-laki dan 2 perempuan? Nah, di sini 6 orang laki-laki dikurangi 3 orang dan 9 orang perempuan dikurangi 2 orang. Penyelesaiannya
ruang contoh memilih 5 orang dari 15 orang adalah NS sama dengan kombinasi dari 5 sampai 15 sama dengan 15 faktorial per 5 faktorial dikali 15 dikurangi 5 faktorial, maka hasilnya 3003. Misal A adalah kejadian kejadian terpilihnya 3 laki-laki dan 2 perempuan, maka NA sama dengan kombinasi 3 ke 6 dikali kombinasi 2 ke 9, maka sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 6 dikurangi 3 faktorial dikali 9 faktorial per 2 faktorial dikali 9 dikurangi 2 faktorial. Maka sama dengan 20 dikali 36 sama dengan 720. Maka peluang terpilihnya 3 laki-laki dan 2 perempuan adalah CA sama dengan NA per NS sama dengan 720 per 3003 sama dengan 0,23976. Oke, masih mengenai aksioma peluang. Pada soal kelima terdapat soal 10 bola identik akan dimasukkan ke dalam 3 kotak yang berbeda. Berapa peluang setiap kotak minimal berisi 1 bola? Di sini penyelesaiannya ruang contoh dalam menempatkan 10 bola identik dalam 3 wadah berbeda. Berarti 10 ditambah 3 dikurangi 1, 3 kurangi 1 sama dengan 12, 2. Kemudian sama dengan 12 faktorial per 2 faktorial dikali 12 dikurangi 2 faktorial. Maka hasilnya 66. Jadi, banyaknya kemungkinan menempatkan 10 bola identik dalam 3 wadah berbeda dengan setiap kotak minimal berisi 1 bola adalah 10 dikurangi 1, 3 dikurangi 1. Jadi, 9, 2. Kemudian 9 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 9 dikurangi 2 faktorial sama dengan 36. Maka peluang setiap kotak minimal berisi 1 bola adalah 36 per 66 sama dengan 6 per 11. Atau kita bagi masing-masing dengan 6. 36 dibagi dengan 6 yaitu 6. 66 dibagi dengan 6 yaitu 11. Maka dihasilkan 0,5454. Kita masuk ke soal yang ke-6. Diketahui fungsi peluang fx sama dengan 3 per 16 x kuadrat untuk x kurang dari sama dengan min 2 dan x kurang dari, mohon maaf, x lebih dari minus 2 dan x kurang dari sama dengan 2. Dan bernilai 0 untuk x yang lain, maka tunjukkan bahwa fx merupakan fungsi peluang. Nah, karena di sini x-nya kurang dari minus, x-nya lebih dari minus 2, maka kita hitung dulu f min 1-nya. Berarti 3 per 16, x-nya kita masukkan, atau fungsi x-nya tadi kita masukkan, minus 1 dikuadratkan, maka minus 1 pangkat 2 yaitu hasilnya 1. Ketika dikalikan 3 per 16 dikali 1, maka hasilnya 3 per 16. Kemudian kita cari F2-nya. 3 per 16, kita substitusi X-nya jadi 2 pangkat 2, maka 2 pangkat 2 hasilnya yaitu 4, maka kita kalikan. 3 dikali 4 adalah 12 per 16. Bisa kita bagi 12 per 16, kita sederhanakan, masing-masing dibagi 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3, 16 dibagi 4 hasilnya 4, maka hasilnya 3 per 4. Kemudian ini tadi fungsi integral batas bawahnya itu minus 2 dan batas atasnya itu 2. Kita cari 3 per 16 x2 dx sama dengan 3 per 16 dikali x pangkat 3 per 3. 3-nya masing-masing bisa kita coret. Maka batas bawahnya minus 2, batas atasnya 2. X pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 per 16, batas bawahnya minus 2, batas atasnya 2. Maka dihasilkan
kita masukkan atau kita substitusi X3-nya 2. Batas bawahnya minus 2 dan batas atasnya 2. Kita substitusi 2 pangkat 3 per 16 dikurangi minus 2 pangkat 3 per 16. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8 per 16 dikurangi minus 2 pangkat 3 itu hasilnya minus 8 per 16. Maka kita peroleh 8 minus minus 8 dikurangi minus 8 itu jadi plus 8 plus 8 itu hasilnya 16 per 16. Maka 16 per 16 bisa kita sederhanakan menjadi 1. Lanjut soal yang ke-7. Nah, di sini mengenai topik peluang variabel acak kontinu, terdapat soal tunjukkan apakah fungsi f(x) sebagai berikut. F(x) sama dengan 3 per x kuadrat untuk x kurang dari 1, x lebih dari 1, dan x kurang dari sama dengan 2. Untuk 0, x yang lain. Merupakan fungsi distribusi probabilitas atau bukan? Ditanyakannya. Nah, di sini kita misalkan x-nya itu 1. Jadi, kita cari dulu f1-nya sama dengan, tadi ininya fungsinya 3 per x kuadrat. Kita masukkan satunya jadi 3 per 1 kuadrat. 3 per 1 kuadrat yaitu 3. Karena di sini x-nya kurang dari 1, bukan lebih dari 1, maka ini tidak memenuhi persyaratannya. Karena ini lebih dari 1, maka baru saja kita hitung fungsi yang pertamanya, ini sudah terlihat bahwa ini bukan merupakan fungsi probabilitas. Oke, soal yang selanjutnya mengenai distribusi binomial. Peluang seseorang mengalami demam setelah puncaknya adalah 0,20, 0,20, 7 orang mengikuti program vaksinasi pada suatu hari. Berapa kemungkinan 3 orang diantaranya mengalami demam? Maka kita peroleh X-nya ini merupakan jumlah orang yang mengalami demam. Kemudian si N-nya ini 7 dari 7 orang mengikuti program vaksinasi pada suatu hari. Dan X-nya ini 3. Ini merupakan kemungkinan 3 orang diantaranya mengalami demam. Dan peluangnya adalah 0,2. Ini merupakan kasus distribusi binomial. Peluangnya X sama dengan X dengan N, X, P pangkat X dikali 1 dikurangi P pangkat N dikurangi X, maka peluang X sama dengan 3, sama dengan 7, 3 dikali 0,2 pangkat 3 dikali 1 dikurangi 0,2 pangkat 7 dikurangi 3, sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 7 dikurangi 3 faktorial dikali 0,2 pangkat 3 dikali 0,8 pangkat 3. Maka kita hitung 4 faktorial dikali 5 dikali 6 dikali 7 per 3 faktorial dikali 4 faktorial sama dikali 0,2 pangkat 3 itu hasilnya 0,008 dikali 0,8 pangkat 4 itu hasilnya 0,4096 sama dengan 5 dikali 6 dikali 7 per 6 dikali ketika dikalikan 0,008 dikali 0,4096 hasilnya 0,003278. Maka diperoleh 35 dikali 0,003278 hasilnya 0,114688. Maka Px sama dengan 3-nya mendekati 0,1149. Jadi, peluang akan terdapat 3 orang mengalami demam dari 7 orang yang divaksin adalah 0,1149. Kemudian ekspektasi X-nya nanti bisa dibuktikan yaitu 1,4 dan varian X-nya sama dengan 1,12.
Oke, masih mengenai distribusi binomial. Di sini terdapat soal yang ke-9, yaitu peluang seseorang penduduk peluang seorang penduduk terkena penyakit kulit adalah 0,2. Diambil sampel 6 orang penduduk di suatu kampung, berapa peluang 2 orang di antaranya terkena penyakit kulit? Di sini informasi yang diperoleh lebih dari satu buah percobaan atau peluangnya 0,2 dan kejadiannya ini terkena atau tidak terkena penyakit kulit, yaitu 2 orang. Maka X-nya sama dengan 2. Adapun penyelesaiannya yaitu P X sama dengan X, di mana N X dikali P pangkat X dikali 1 dikurangi P pangkat N dikurangi X, dan P X sama dengan 2, maka 2 dikali 0,2 pangkat 2 dikali 1 dikurangi 0,2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 6 dikurangi 2 faktorial dikali 0,2 pangkat 2 dikali 1 dikurangi 0,2 pangkat 6 dikurangi 2. Maka hasilnya 15 dikali 0,04 dikali 0,8 pangkat 4 sama dengan 15 dikali 0,04 dikali 0,4096, maka PX sama dengan 2 sama dengan 0,24576. Jadi, peluang akan terdapat 2 orang yang terkena penyakit kulit dari 6 orang dalam sampel penduduk tersebut adalah 0,24576. Lanjut ke topik selanjutnya yaitu distribusi multinomial. Di sini terdapat soal yang ke-10 yaitu sebuah karung besar berisi ribuan kelereng putih, merah, dan biru dengan perbandingan 2:3:1 diambil secara acak 4 buah sampel kelereng. Berapa peluang akan terdapat 1 kelereng putih, 3 kelereng merah, dan tidak ada kelereng biru? Penyelesaiannya, hasil eksperimennya kelereng putih berarti peluangnya 2, peluang kelereng putihnya yaitu 2/6 atau 1/2, kemudian peluang kelereng merahnya yaitu 3/6 atau 1/2, dan peluang kelereng birunya yaitu 1/6. Jadi, jumlah kejadiannya eksperimen peluangnya yaitu 1, peluang putihnya yaitu 1, kelereng merahnya 3, dan kelereng birunya 0. Dan PMF, distribusi multinomialnya, P X1, X2 sampai XX, P1, P2 sampai PX, N sama dengan N faktorial per X1 faktorial, X2 faktorial, sampai XX faktorial dikali 41 pangkat X1 dikali 42 pangkat X2 sampai PX pangkat XK sama dengan 1 dikali 1/3 dikali 1/2 dikali 1, maka peluangnya yaitu tadi 1,3,0. Jadi 1/3, 1/2, 1/6,4 sama dengan 1/6. 1/6 ini dihasilkan dari 1 dikali 1/3 dikali 1/2 dikali 1. Maka peluang akan terdapat 1 kelereng putih, 3 kelereng merah, dan tidak ada kelereng biru dalam pengambilan 4 buah sampel adalah 1/6. Oke, kita masuk ke topik selanjutnya yaitu distribusi gamma. Di sini terdapat soal yang ke-11 yaitu di kota tertentu konsumsi daya listrik harian dalam jutaan kWh adalah variabel acak X yang memiliki distribusi gamma dengan rata-rata atau mu sama dengan 6 dan varian atau sigma kuadrat sama dengan 12, maka tentukan nilai A, nilai alfa dan betanya.
Di sini sudah diketahui mu-nya itu sama dengan 6 dan sigma kuadratnya itu sama dengan 12, maka ditanyakan nilai alfa dan betanya. Mu sama dengan alfa beta alfa dikali beta sama dengan 6, maka kita cari persamaan satunya yaitu alfa sama dengan 6 per beta, itu merupakan persamaan satu. Kemudian persamaan duanya sigma kuadrat sama dengan alfa dikali beta pangkat 2 sama dengan 12, itu merupakan persamaan 2. Kemudian kita substitusi persamaan satu ke persamaan 2, yaitu 6 per B atau 6 per beta dikali beta pangkat 2 sama dengan 12. 6 beta atau 6 dikali beta sama dengan 12, maka 12 dibagi 6 yaitu 2 atau betanya sama dengan 2. Kemudian setelah kita ketahui betanya sama dengan 2, maka kita substitusi nilai betanya sama dengan 2 ke persamaan satu. Tadi persamaan satunya alfa sama dengan 6 per beta. Maka betanya sudah diketahui, kita masukkan, kita substitusi. Alfa sama dengan 6 per 2, yaitu 3. Jadi, nilai alfanya sama dengan 3, dan nilai betanya sama dengan 2. Oke, pada soal yang ke-12, ini mengenai topik nilai harapan matematika. Terdapat soal, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola. Hanya 2 bola berwarna putih. Jika diambil bersamaan 3 bola, berapa banyak nilai harapan mendapatkan bola putih? Sini, jika X sama dengan jumlah bola putih yang didapat, maka 3 dikurangi X itu merupakan jumlah bola berwarna lain yang didapat. Maka bola putih ada 2. Jadi kombinasi bola putih yaitu 2X. Dan bola berwarna lain berarti 3. Kombinasi warna lain yang didapat yaitu 3, 3 dikurangi X. Nah, berarti kita kalikan NX-nya 2X dikali 3, 3 dikurangi X. Maka total kombinasinya 5, 3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10. Maka fx sama dengan 2x 3, 3 dikurangi x per 10. Maka x-nya ini kita cari 0,1,2 x-nya. Kita substitusi. F0-nya berarti 20 dikali 3, 3 dikurangi 0 berarti 3, berarti 33 per 10 sama dengan 1 per 10. Kemudian F1-nya berarti kita substitusi si X-nya 1, berarti 21 dikali 3 per 2 per 10 sama dengan 6 per 10. Dan F2-nya yaitu 22, 3, 1 per 10 sama dengan 3 per 10, maka sigma fx sama dengan 1, atau 1 per 10 ditambah 6 per 10 ditambah 3 per 10. Dan si ekspektasi x-nya sama dengan x0, f0 ditambah x1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2. Maka 0 dikali F0 ditambah 1 dikali F1 ditambah 2 dikali F2. Maka hasilnya 6 ditambah 2 dikali 3 per 10 sama dengan 12 per 10. Maka ketika kita kedesimalkan hasilnya 1,2. Masuk ke soal yang ke-13, masih mengenai nilai harapan matematika. Terdapat soal, andaikan X adalah variabel acak diskrit dengan distribusi peluang sebagai berikut. Di sini variabel acaknya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan peluangnya yaitu 1 per 6, 1 per 4, 1 per 3, dan 1 per 4. Tentukan varians X-nya.
Penyelesaiannya, sebelum kita menentukan varian X-nya, kita menentukan dulu ekspektasi X-nya. Sama dengan sigma dikali fx. Maka satu variabel acaknya dikali dengan peluangnya. 1 dikali 1/16 ditambah 2 dikali 1/4 ditambah 3 dikali 1/3 ditambah 4 dikali 1/4. Maka 1 dikali 1/16 itu hasilnya 1/6 hasilnya 1/6 ditambah 2 dikali 1/4 hasilnya 1/2 ditambah 1 maka hasilnya yaitu 2/3. Kemudian kita kuadratkan si X-nya, ekspektasi X kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikali Fx sama dengan 1 dikali 1/6 ditambah 4 dikali 1/4 ditambah 9 dikali 1/3 ditambah 16 dikali 1/4. Maka 1 dikali 1/6 itu hasilnya 1/6 ditambah 4 dikali 1/4 itu hasilnya 1 ditambah 9 dikali 1/3 itu hasilnya 3 ditambah 16 dikali 1/4 itu hasilnya 4. Maka kita jumlahkan 1/6 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 4 itu hasilnya 8 1/6. Nah, karena kita sudah mengetahui ekspektasi X kuadratnya, kita masukkan ke varian X. Kita mencari atau menentukan varian X-nya. Rumusnya yaitu ekspektasi X kuadrat dikurangi X dikuadratkan. Maka 8 1/6 dikurangi 2 3 pangkat 2 sama dengan 49/6 dikurangi 8/3 dikuadratkan. Sama dengan 49/6 dikurangi 64/9, maka hasilnya 1/8. Oke, kita masuk ke topik berikutnya yaitu distribusi eksponensial. Di sini terdapat toko CD Beats the Hits tengah mengadakan diskon besar-besaran sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkatkan yang biasanya ya, ini berdistribusi eksponensialnya meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Nah, di sini penyelesaiannya X0-nya sama dengan 8 menit. X0 itu nilai rata-rata yang awal, yaitu 8 menit sama dengan 8/35 sama dengan 0,228 menit. Dan lambdanya sama dengan 8,4. Dan peluangnya yaitu X lebih dari sama dengan X0 sama dengan P minus lambda pangkat X0. Peluang X lebih dari sama dengan 0,228 sama dengan 2 dikali 72 pangkat minus 8,4 dikali 0,228 sama dengan 0,147 sama dengan 15%. Masih mengenai distribusi eksponensial, di sini terdapat soal sebuah toko buku besar di Bali mempunyai rata-rata kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial sebesar 5,8 setiap 50 menit. Berapa probabilitas kedatangan pengunjung memiliki selang waktu 15 menit atau kurang? Penyelesaiannya X0 atau nilai rata-ratanya sama dengan 15 menit, kita bagi dengan 50, berarti 15/50 sama dengan 0,3 menit. Maka lambdanya yaitu 5,8. Peluang X kurang dari sama dengan X0 sama dengan 1 dikurangi E pangkat minus lambda pangkat X0. Peluang X kurang dari sama dengan 0,3 sama dengan 1 dikurangi 2,72 pangkat minus 5,8 dikali 0,3 sama dengan 0,824 sama dengan
82%. Oke, di sini masuk ke distribusi geometrik. Pada soal ke-16, contoh kasusnya, peluang mahasiswa Universitas Kejayaan Ilmu memiliki IPK di atas 3,5 adalah 0,24. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap mahasiswa yang memasuki gerbang kampus. Di sini berapa peluang mahasiswa ketujuh yang melewati gerbang kampus yang diamati adalah mahasiswa pertama yang ber-IPK di atas 3,5. Di sini peluangnya yaitu 0,24, si N-nya itu 7, dari mahasiswa ketujuh yang melewati gerbang kampus. Kemudian kita cari fx-nya sama dengan N, sama dengan P dikali 1 dikurangi P pangkat N kurangi 1, X-nya 1,2,3. Kemudian peluangnya X sama dengan 7 sama dengan 0,24 dikali 1 dikurangi 0,24 pangkat 7 dikurangi 1 sama dengan 0,24 dikali 0,76 pangkat 6 sama dengan 0,24 dikali 0,19269992856 sama dengan 0,046247982858582400. X-nya sama dengan 7 sama dengan 0,04625. Maka peluang mahasiswa ketujuh yang melewati gerbang kampus yang diamati adalah mahasiswa pertama yang ber-IPK di atas 3,5 adalah 0,04625. Kemudian masih mengenai distribusi geometrik, pada soal ke-17, di sini terdapat soal sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Maka penyelesaiannya N sama dengan 20 ini dari 20 mesin jahit, peluangnya 0,02, si X-nya ini sama dengan 3 dari probabilitas 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan, maka mu-nya itu sama dengan N dikali P, sama dengan N-nya dari 20 dikali dengan peluangnya yaitu 0,02 sama dengan 0,4. Si PX-nya sama dengan mu lambda dikali E pangkat minus mu per X faktorial. P X sama dengan 3 sama dengan 0,4 pangkat 3 dikali 2,71828 pangkat minus 0,4, 3 faktorial sama dengan 0,0027. Kemudian pada soal ke-18 mengenai distribusi Poisson, yaitu 200 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 1%, maka berapakah peluang ada 3 orang yang tidak datang? Penyelesaiannya si N-nya ini adalah 200, si P-nya ini peluangnya ini 0,01, dan si X-nya ini 3 karena 3 orang yang tidak datang. Nah, kemudian mu-nya ini rumusnya sama dengan N dikali P sama dengan 200 dikali peluangnya 0,01 yaitu 2. Maka Px sama dengan mu lambda, pangkat lambda dikali E pangkat minus mu per X faktorial. Maka P lambda sama dengan Px sama dengan 3 sama dengan 2 pangkat 3 saya dikali 2,71828 pangkat minus 2 per 3 faktorial sama dengan 0,1804 sama dengan 18,04%. Kemudian pada soal ke-19 masih mengenai distribusi Poisson,
Terdapat contoh kasus, menurut catatan kepolisian, dalam 1 bulan rata-rata terjadi 5 kali kecelakaan. Jumlah kecelakaan tersebut terdistribusi poison, dan kepala polisi ingin menghitung peluang terjadinya kecelakaan tiap bulan. Bila ternyata peluang terjadinya kecelakaan lebih dari 3 kali setiap bulan melebihi 65%, maka apakah perlu diadakannya perbaikan sistem pengamanan jalan raya dengan berdasarkan data tersebut? Di sini tadi diketahui peluang terjadinya kurang dari atau sama dengan 3 kali kecelakaan dalam tiap bulan diperoleh dengan menjumlahkan peluang terjadinya kecelakaan untuk X sama dengan 0,1, 2, 3. Maka P X kurang dari sama dengan 3 sama dengan P, X sama dengan 0 ditambah P, X sama dengan 1 ditambah P, X dikali P dikali X sama dengan 2 ditambah P dikali X sama dengan 3. Maka hasilnya 0,00674 ditambah 0,03370 ditambah 0,04425 0,08425 ditambah 0,14042, maka hasilnya 0,26511 sama dengan 26,511%. Maka terjadinya kecelakaan kurang dari atau sama dengan 3 kali per bulan adalah sebesar 0,2651. Maka terjadinya kecelakaan lebih dari 3 kali kecelakaan adalah 1 dikurangi 0,26511 sama dengan 0,73489 sama dengan 73%. Nilai yang diperoleh melebihi 65%, sehingga dengan demikian dibutuhkan sistem pengamanan jalan raya yang lebih baik. Di sini eh, perhitungan peluang terjadinya kecelakaan dengan menggunakan distribusi Poisson. Jika tidak terjadi kecelakaan, maka peluangnya yaitu 0,5 sama dengan 5 pangkat 0 dikali 2,71828 pangkat minus 5 per 0 faktorial sama dengan 0,00674. Dan yang jika opsi terjadi satu kecelakaan, maka peluangnya 1,5 sama dengan 5 pangkat 1 dikali 2,71828 pangkat minus 5 per 1 faktorial sama dengan 0,03370. Kemudian opsi yang kedua yaitu terjadi 2 kecelakaan, maka peluangnya 2,5 sama dengan 5 pangkat 2 sama dikali 2,71828 pangkat 5 minus 5 per 2 faktorial sama dengan 0,08425. Maka terjadi 3 kecelakaannya, berarti peluangnya 3,5 sama dengan 5 pangkat 3 dikali 2,71828 pangkat minus 5 per 3 faktorial sama dengan 0,14042. Maka peluang terjadinya kurang dari atau sama dengan 3 kali kecelakaan dalam tiap bulan diperoleh dengan menjumlahkan peluang terjadinya kecelakaan untuk X sama dengan 0,1,2,3. Maka peluang X kurang dari sama dengan 3 sama dengan P dikali X sama dengan 0 ditambah P, X sama dengan 1 ditambah P, X sama dengan 2 ditambah P, X sama dengan 3. Sama dengan 0,00674 ditambah 0,03370 ditambah 0,08425 ditambah 0,14042 sama dengan 0,26511 sama dengan 26,511%. Maka terjadinya kecelakaan kurang dari atau sama dengan 3 kali per bulan adalah sebesar 0,2651. Maka terjadinya kecelakaan lebih dari 3 kali kecelakaan adalah 1 dikurangi 0,26511 sama dengan 0,73489 sama dengan 73%. Jadi nilai yang diperoleh itu melebihi 65%. Sehingga dengan demikian dibutuhkan sistem pengamanan jalan raya yang lebih baik. Oke, masuk ke soal yang terakhir mengenai distribusi eksponensial.
Di sini terdapat soal banyaknya pasien di klinik Healthy tiap jam rata-rata terdapat 10 orang dan setelah diselidiki ternyata berbentuk distribusi Poisson. Seorang pasien yang bernama Pak Anam datang tepat pada saat orang sebelum dia dipanggil masuk ke kamar periksa. Berapa besar kemungkinan Pak Anam harus menunggu sekurang-kurangnya 5 menit sebelum dipanggil? Dalam 1 jam rata-rata itu kan tadi kan terdapat 10 orang. Dengan demikian jarak waktunya adalah 6 menit. Jadi di sini jika X-nya menyatakan waktu tunggu dengan beta sama dengan 6, maka X ekspektasinya sama dengan 6. Sehingga Fx sama dengan 1/6 dikali E X per 6. Dengan demikian, besar kemungkinan Pak Anam atau pasien harus menunggu sekurang-kurangnya 5 menit sebelum dipanggil adalah peluang X lebih dari 5 sama dengan berarti 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 5. Sama dengan 1 dikurangi integral batas bawahnya 0 sampai 5 Px kali dx sama dengan kita masukkan 1 dikurangi integral 0 sampai 5 dikali 1/6 dikali E X per 6 dx sama dengan 1 dikurangi 1/6 integral 0 sampai 5 E X per 6 dx sama dengan 1 dikurangi 1/6 dikali minus 6 dikali E X per 6 batas bawahnya 0 batas atasnya 5 sama dengan 1 dikurangi 1/6 dikali minus 6 dikali E minus X per 6 dikurangi minus 6 dikali E pangkat 0 pangkat 0 sama dengan 1 dikurangi 1/6 dikali minus 6 dikali E pangkat X per 6 dikurangi minus 6 sama dengan 1 dikurangi 1/6 dikali minus 6 dikali E minus 0/0 minus 5. Mohon maaf. Minus 5/0 ini dari batas atasnya ya. Ditambah 6 sama dengan 1 ditambah E pangkat 5/0 dikurangi 1 sama dengan E 5/0 atau mendekati 0,43. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.